Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada beberapa informasi yang akan gua bahas di video kali ini. Update-update terkait dengan situasi pemain-pemain yang ada hubungannya atau dihubungkan dengan Manchester United. Langsung saja disebutkan oleh The Athletic ya. Gua ambil sumbernya ini dari The Athletic, di mana seperti biasa ini, seperti setiap pekan ini ada semacam kayak rangkuman dari situasi-situasi yang terjadi di seluruh tim, hampir seluruh tim di Premier League ya, yang ditulis oleh berbagai jurnalis di The Athletic, yang utama tentu saja Laurie Whitwell dan juga David Ornstein ya. Di mana ya The Athletic ini merupakan media yang sangat kredibel, yang sangat dipercaya, bahkan sering juga dijadikan rujukan oleh beberapa jurnalis lain ataupun juga akun-akun informasi lainnya, termasuk juga Fabrizio Romano yang sering juga mengambil sumber dari The Athletic. Oke, langsung saja rangkumannya apa yang terjadi pekan ini. Ya kita sudah tahu ya, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui yang datang. Keduanya ini dikombinasikan sekitar 70 juta euro, 45 untuk Matthijs de Ligt plus 5 erons, Mazraoui 15 plus 5 erons. Jadi total keduanya ini bisa sampai 70, karena ada kabar lain yang mengatakan ya 70 add-onsnya ini cukup mudah. Bayern Munchen cukup teryakinkan kalau ini akan mudah untuk diraih. Lalu tentu saja Aaron Wan-Bissaka yang ke West Ham United, ini juga merupakan kredit menurut gue bagi manajemen Manchester United yang baru ya, dimana seingat gue dua bursa transfer musim panas sebelumnya Aaron Wan-Bissaka selalu dikaitkan keluar dari Manchester United tapi tidak berhasil. Baru kali ini Aaron Wan-Bissaka akhirnya bisa secara permanen pindah dari Old Trafford, pindah ke West Ham United dengan angka 15 juta pounds, berarti sekitar mungkin 18 juta euro, di mana bisa saja dia ini tetap stay di Manchester United lalu akan pergi secara gratisan di tahun 2025. Dan dari situ menurut gua lepasnya Aaron Wan-Bissaka dengan angka berapa nih, 17-18 juta euro, ini merupakan sebuah sesuatu yang luar biasa. Sempat dikabarkan ada kemungkinan swap deal atau deal pertukaran yang antara Wan-Bissaka dan juga Denzel Dumfries. Tapi ya disebutkan di artikel ini Simone Inzaghi, pelatih kepala dari Inter Milan ini, lebih memilih fullback yang lain jika ingin melepas Denzel Dumfries. Disebutkan ya oleh karena itulah Manchester United juga lebih memilih Mazraoui dibandingkan Denzel Dumfries. Nah, apakah Manchester United butuh penjualan selanjutnya untuk mendatangkan pemain baru? Disebutkan oleh artikel ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Manchester United ini masih diharapkan untuk mendatangkan seorang gelandang tengah sebelum deadline tanggal 30 Agustus. Ya, tapi kalau seandainya memang tidak ada penjualan, Manchester United ini akan mendatangkan pemain yang lebih murah di market. Sofyan Amrabat ini disebutkan di artikel ini yang kembali ke Fiorentina ya. Sebagai contohnya ini bisa didatangkan dengan harga murah. Pembicaraan terus berlangsung terkait dengan Sander Berge, tapi Barnsley ini ingin angka di atas 20 juta euro. Berge 26 tahun ini ya ingin cabut dari Burnley setelah klubnya terdegradasi. Ya, Manchester United juga disebutkan punya opsi-opsi lain di posisi gelandang. Satu pertimbangan adalah Toby Collier, yang sekarang ini pemain 20 tahun ini yang dipromosikan ke tim utama, yang juga diberi kesempatan cukup banyak di Tour Amerika. Dan dia pun juga sudah tampil bersama dengan tim utama Manchester United di Community Shield di hari Sabtu lalu di Wembley ya.
Oke, posisi mana yang klub cari? Yaitu adalah pemain nomor 6 yang akan bermain bersama Kobbie Mainoo. Walaupun Casemiro juga sangat menjanjikan untuk bisa kembali, terutama melihat apa yang ditujukan atau dimainkan di Wembley ketika menghadapi Manchester City. Mereka juga terus berpikir untuk penambahan di sisi bek kiri. Lisandro Martinez yang mulai di bek kiri di Wembley, tapi lebih nyaman nampaknya Lisandro Martinez ini ketika kembali ke posisi utamanya, yaitu adalah center back sebelah kiri. Luke Shaw ini yang tidak ikut pre-season dan dikabarkan akan cedera sehingga bahkan tidak bisa tampil ketika menghadapi Fulham. Sorry. Lalu masih ada ketidakpastian terkait dengan Tyrell Malacia. Kemampuan Mazraoui untuk bermain di sisi kiri ini juga merupakan salah satu faktor kenapa Manchester United memilih Mazraoui untuk menggantikan Aaron Wan-Bissaka. Dan Diogo Dalot pun juga sebelumnya cukup sering ya bermain di posisi bek kiri. Manchester United masih terus menginvestigasi pilihan-pilihan lainnya untuk posisi bek kiri. Eksekutif dari klub Manchester United ini bertemu dengan mantan pemain Atletico Madrid Mario Hermoso di Madrid pekan lalu. Dengan pemain 29 tahun ini situasinya saat ini adalah free agent atau bebas transfer. Tapi disebutkan di artikel ini bahwa dia bukan pemain yang Manchester United kejar saat ini. Marcos Alonso 33 tahun yang juga free agent ya setelah meninggalkan Barcelona, ini juga telah didiskusikan di Manchester United. Oh, ini menarik bagaimana Mario Hermoso sudah ditemui, tapi nampaknya Manchester United tidak tertarik ya untuk Mario Hermoso. Tapi Marcos Alonso ini juga sudah ditemui, di mana statusnya bebas transfer. Ya, Marcos Alonso 33 tahun memang bukan berada pada level premium lagi. Tapi untuk pilihan nomor 3 menurut gua ya ini merupakan opsi yang menarik, di mana dia juga bisa datang secara gratisan. Lalu dia juga punya pengalaman bermain bersama Chelsea cukup lama ya kan di Liga Inggris. Artinya dia sudah tahu nih situasi di Liga Inggris. Dan ya pemain senior seperti ini menurut gua mudah-mudahan tidak keberatan ya ketika memang nanti diberi peran sebagai pemain rotasi, terutama pemain pilihan ketiga. Pemain mana yang bisa cabut? Scott McTominay. Masa depan dari Scott McTominay ini masih belum jelas, dan bisa saja nanti ini akan menemui kejelasannya bahkan sampai dengan saat-saat terakhir di bursa transfer. Erik ten Hag berbicara cukup bagus terkait dengan Scott McTominay, artinya kualitasnya. Dan tapi saat ini dia merupakan pemain Manchester United yang paling mungkin untuk dijual, dan klub hanya ingin menerima di sekitar harga 25 juta pounds. Fulham ini disebutkan tertarik, tapi belum sukses. Klub dari Italia, Napoli, juga mengantri ya untuk melakukan pendekatan. Everton dikabarkan ini memiliki ketertarikan yang cukup lama kepada Scott McTominay, tapi nampaknya tidak akan mampu untuk mendatangkan pemain ini di musim panas kali ini. Sisi lainnya di klub Turki pun juga ada, tapi Scott McTominay dikatakan ini hanya akan cabut kalau klubnya itu dirasa tepat. Artinya Scott McTominay juga mempertimbangkan klub mana ya yang akan menjadi destinasi selanjutnya. Kalau klub itu tidak tepat ya dia tidak akan pindah dari Manchester United. Manchester United disebutkan ini masih terbuka untuk menjual beberapa pemainnya, dan ada beberapa ketertarikan yang konkret untuk Jadon Sancho, Anthony, dan juga Casemiro. Manchester United juga disebutkan ini melihat peluang untuk menjual Victor Lindelof. Nah, itu tadi kurang lebih kabar-kabar yang terjadi. Menurut gua pergerakan masih akan mungkin terjadi di sisa-sisa bursa transfer musim panas kali ini. Bismillah. Dengan kemungkinan ada pemain yang bisa jadi akan cabut, bisa jadi pemain datang itu juga iya. Tapi gue melihat ya Manchester United telah mendatangkan Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt, melepas Aaron Wan-Bissaka. So far menurut gue transfernya so far so good, really good, bahkan sangat bagus. Lini-lini yang diperkuat adalah menurut gue saat ini memang lini-lini yang menjadi prioritas untuk dibenahi, melihat apa yang terjadi musim lalu misalnya.
tentu saja belum bisa secara menyeluruh ya, karena membutuhkan proses dan tahapan, tidak bisa dalam satu transfer jendela transfer terlalu banyak yang pergi dan keluar, itu juga tidak sehat menurut gua. Gua menilai pemain-pemain seperti Victor Lindelof misalnya ini lebih terbuka untuk dijual di sisa transfer kali ini, melihat posisi lini belakang nampaknya sudah padat dan juga full. Scott McTominay, Casemiro gue menilai peluangnya kecil, begitupun juga Jadon Sancho dan juga Anthony misalnya ya. Ini perkiraan gue secara ringan amatiran, jadi gue menilai ya gue bisa salah, tapi gue menilai Victor Lindelof nih punya peluang yang cukup besar. Dan pemain yang akan didatangkan, apakah akan mendatangkan pemain lini tengah ataukah pemain lini belakang? Gue berpikir untuk lini belakang mungkin sisi kiri ya, itu pun juga pemain yang harganya murah atau bahkan gratisan. Untuk pemain lini tengah ya, karena situasi tadi gua perkirakan tidak akan ada yang lepas, maka kemungkinan Manchester United ini bisa mendatangkan pemain yang harganya murah. Kalaupun mendatangkan pemain seperti Ugarte, ya mungkin dengan skema struktur pembayaran yang khusus, karena nampaknya Manchester United ya tidak ingin membuat situasi finansial terkait dengan aturan PSR dan juga financial fair play ini seperti kayak bumerang, menjadi kesulitan terutama untuk bursa transfer selanjutnya. Posisi-posisi lain seperti penyerang menurut gua tidak akan ada banyak perubahan. Ini sudah akan segera mulai liganya. Gua harapkan tidak akan terlalu banyak lagi perubahan yang dilakukan ya, kalau memang akan ada terjadi pemain keluar ataupun pemain masuk, karena adaptasi dan lain-lain persiapan ini sudah semakin mendekati tahap akhir menurut gua. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.